Salam, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita senantiasa ada dalam pemeliharaannya. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri kita ada dalam persekutuan. Kiranya sukacita ada dalam pujian yang kita lantunkan, pengharapan dalam doa kita, serta penguatan melalui firman yang kita dengarkan. Mari kita berdiri, kita kumandangkan pujian, bersoraklah, hai alam semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi, menghangatkan jiwaku, tak perlu mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih, apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Bersyukur atas kasih karunia-Mu atas kehidupan kami. Seraya kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami kepada-Mu. Sering kali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dengan perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja-raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk diberkati melewati firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelumnya mari kita memohon hikmat Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami memohon hikmat daripada-Mu untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami bersedia dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Nas ini di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Betapa bersyukurnya kita karena dapat mengenal Allah yang penuh dengan kuasa, melalui Yesus Kristus yang kelahirannya dalam dunia ini beberapa hari yang lalu kita rayakan, yang kita sebut dengan Natal. Yesus yang penuh kasih, di mana kasih itu sendiri adalah kasih Allah yang diberikan kepada kita umat manusia. Saudara-saudara, sebelumnya pengenalan manusia akan Allah itu tidak dalam wujud manusia. Mereka hanya mendengarkan firman, mereka mengenal Allah melewati perkataan atau ucapan saja. Bahkan bila perjumpaan itu terjadi saudara-saudara, tidak dalam wujud manusia, tetapi misalnya seperti yang dialami oleh Musa, di mana berjumpa dan mendengar suara Allah dengan semak duri yang berapi. Nah, maka saudara-saudara, yang pada mulanya adalah firman, di mana manusia mengenal Allah melewati firman, melewati perkataan, melewati ucapan. Tetapi Allah yang mengasihi kita manusia menyatakan dirinya dengan hadirnya Yesus dalam wujud manusia, yang di dalam diri Yesus Allah menyatakan kuasa kemuliaan dan kasih-Nya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara-saudara, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, difirmankan pada Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, hari ini kita masih dalam suasana Natal, hari kelahiran Yesus ke dalam dunia. Natal di tahun ini tentunya berbeda, bahkan mungkin jauh berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya karena kita berada dalam pandemi COVID-19. Kita tidak dapat berpesta dalam sebuah perayaan yang meriah, tetapi itu bukanlah hal yang esensial saudara-saudara dari Natal itu sendiri. Sebab Natal seharusnya lebih membawa kita pada ungkapan syukur.
bahwa Allah telah bersedia menjadi manusia untuk dapat kita kenal dan percayai lebih dekat, lebih karib, dan lebih kuat melekat dalam diri dan hidup kita. Ia hadir dalam dunia bukan untuk dirinya sendiri. Ketika Allah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus hadir dalam dunia ini melewati perawan Maria, di mana ia hadir sebagai Immanuel yang menyertai hidup kita manusia. Ia hadir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi adalah untuk kita manusia yang berdosa. Sehingga kita yang berdosa, manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima maut, tetapi Tuhan Yesus hadir untuk memberikan keselamatan, kelepasan, kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia hadir dalam dunia, kemudian ia mati di kayu salib, ia bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu jangan pernah bersedih apalagi mengeluh bila Natal kita tanpa pesta, bila Natal kita tanpa perkumpulan atau persekutuan jemaat yang besar. Jangan bersedih atau mengeluh apabila Natal kita tanpa perkumpulan keluarga besar dengan ramainya perjumpaan bersama dengan saudara, sahabat, dan kerabat. Karena Natal di hati itu lebih bermakna. Sebuah pujian lantunkan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Saudara-saudara, Natal tidak akan berarti tanpa kasih Allah di dalam hidup kita. Karena Natal di hati itu yang lebih berarti, yang lebih bermakna. Oleh karena itu saudara-saudara, Natal bukanlah pesta pora, melainkan memaknai kasih Allah dalam Yesus Kristus yang membawa kita pada perubahan diri yang lebih baik lagi. Sehingga kita menjadi umat yang menerima kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita memaknai firman Tuhan, sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, karena kasih-Mu Engkau mengaruniakan putra-Mu yang tunggal. Karena kasih-Mu kepada kami, Engkau tidak membiarkan kami ada dalam kebinasaan, tetapi Engkau yang adalah firman yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus hadir dalam dunia ini untuk bebaskan kami dari dosa, memberikan kami keselamatan yang kekal. Bapa di sorga, segala pujian kami naikkan kepadamu, Sang Juru Selamat yang hidup di dalam Yesus Kristus. Engkau tidak pernah berhenti memberikan berkat bahagia untuk kami, termasuk pada setiap kesedihan, keputusasaan, dan kebimbangan kami. Engkau selalu memberi harapan, penyertaan, dan pertolongan. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan selaku anak-anak-Mu. Berikanlah selalu pengharapan, kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat untuk menjalani tugas serta tanggung jawab kami dalam studi, pekerjaan, pergaulan, dan pelayanan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat GKI Getsemani Palangkaraya. Berkenanlah Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami dapat melaksanakan setiap bagian kami dalam hidup kami dalam dunia ini. Kami yang bersuka cita, berduka cita, gagal, berhasil, susah ataupun senang, kami juga percaya Engkau yang adalah Immanuel memberikan penyertaan yang kekal, penyertaan yang abadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah tetap dalam pemeliharaan Tuhan, agar damai dan kasih Kristus tetap terpancar di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu,
Pakailah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk melayani, untuk dapat melayani dengan mata yang tertuju pada kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga, hari-hari kami selanjutnya kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan sebagai nas pengantar tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Tuhan hatalangku, ijein narangku, Raja Gahai, tulus samandiai, hastara mampahai, Tuhan hatalangku, tempun Krana paham kahai, cinta dan asihai, butuh kata Ie mempai Yahweh, lalu injapate, tuntang memberkatu tulus samai. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita bersama-sama berdiri dengan sukacita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Ia yang adalah Immanuel kiranya senantiasa menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.